Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel kesayangan Anda, Pondok Pesantren Ilmu Ayat, di konten podcastmu, podcastnya Ilmu Ayat, ngaji oke, teknologi oye. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin, tsumma sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di podcastmu. Untuk kesekian kalinya kembali kita datangkan narasumber yang akan ngobrol dengan kita dengan sangat menarik. Beliau ini adalah salah satu dari santri era pertamanya Pondok Pesantren Ilmu Ayat. Mau tahu lebih lanjut, mari kita sambut beliau, Cak Mbah, Cak Thohirin. Assalamualaikum, Cak Thohirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih, Cak Thohirin? Alhamdulillah. Alamin. Terus Cak Thohirin ini saat ini sudah boyong di pondok tentu, tapi ceritanya cukup menarik untuk kita simak bersama. Cak Thohirin, bagaimana itu rasanya dulu mondok di awal-awal periode pesantren? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Illadzi binitati mutatimus sholihah binikmati imani wal islam. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Sebelumnya saya terima kasih terhadap media podcastmu yang telah sudi menghadirkan saya di sini, yang telah mengundang saya di sini. Suatu penghargaan, kebanggaan bagi saya bisa menceritakan atau bisa bahasa apa itu? Share. Bukan. Mengulang kembali memori saya terdahulu. Mungkin nanti banyak yang lupa. Soalnya sudah banyak Nostalgia. Iya, sudah banyak Cerita beban. nostalgia. Atau beban pikiran yang selama ini saya alami. Tapi tidak akan melupakan kisah-kisah terdahulu sewaktu Tentu. saya di pondok. Pasti pondok itu akan menjadi cerita yang terus berkesan. Iya, Cak Mbah. betul sekali. Cak Mbah sendiri gimana cerita awal mondok di Ilmu Ayat? Kok bisa Cak Mbah dulu mondok di Ilmu Ayat? Pada awal saya di pondok Ilmu Ayat itu kebetulan ada seorang teman yang ngajak ngaji tholabul ilmi di pondok Ilmu Ayat. Ya, ya. Terutama di Abah Yai Murtasim Al-Maghfurullah ya. Nggih. Pada waktu itu saya ngaji itu 1 hari 1 kali. Pada waktu itu Iya, sama Abah Yai langsung. asam abai langsung. Jadi ngajinya itu sekitar jam 9 pagi. Oh, pagi. Iya. Nggih. Karena pada waktu itu Abah Yai Mur sudah pensiun dari seorang pendidik atau pengajar di salah satu sekolah negeri. Nggih, SD negeri. Iya. Jadi ngaji pada waktu itu dilaksanakan pada pagi hari. Malam harinya Cak Mbah? Malam hari itu memang ada ngaji tapi saya nggak ikut. Saya ambil yang pagi saja, yang langsung diasuh atau dibala oleh Abah Yai Murtasim Al-Maghfurullah. Pada saat itu berapa jumlah santrinya Cak Mbah? Pada saat itu yang mukim itu ada 4. Yang mungkin 4. Kalau Kalau sekarang ya sudah iya. berkembang jauh. Ilmu Ayat ini sudah ratusan santrinya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu 4 kurban. 4 anak itu laki-laki, yang perempuan cuma 2.
Masna wa sulasa wa ruba. Iya. Nggih. Bisa dibayangkan ngaji pada waktu itu. Tapi gedung saat itu yang ada apa yang, sudah? Yang menghadap ke selatan, menghadap ke Itu masjid, sudah ada. Sudah ada. Oh. Pada waktu Juga itu. udah 2 lantai itu. Sudah 2 lantai tapi yang sebelah barat Belum ada. belum terbangun. Masih 3 kamar pada waktu itu. 3 kamar. 3 kamar dan aula 1. Itu 4 orang yang mukim termasuk Cak Mbah juga. Bukan. Oh, 4 orang tidak termasuk Cak Mbah waktu itu. Bukan, saya nggak ikut. Oh, nggih. Yang 4 itu pertama Cak Wawan, Cak Ridwan almarhum ketekan itu, ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah dan Amin. dijembarkan pas kuburannya. Nggih, amin. Yang ketiga Cak Sapi'i. Yang keempat Cak Makrus keponakannya Gus Zain. Okay. 4 orang. Terus kalau saat itu hanya ada 4 orang dan termasuk beberapa orang yang ngaji dengan Abah, tentu jenengan pasti punya kesan tersendiri dengan sosok Abah Yai Murtasim sendiri. Bagaimana Cak Mbah melihat sosok Abah Yai Murtasim saat itu? Pada saat itu Abah Yai Murtasim, kesan saya itu beliaunya itu sabar, terutama itu sabar, terus telaten dan nggak pernah marah, sama sekali nggak pernah marah. Nggak pernah, Masya Allah. Padahal bandel-bandel Padahal waktu ngaji itu ya, ini nih pasti lucu, berkesan. Waktu ngaji itu kan terjadi pada pagi hari. Saya dengan teman-teman itu. Itu berapa orang yang ngaji ya, Pak? Ya 5 itu. 5 dan 6 teman-teman saya satu tadi. Terus kipas dihidupkan berputar. Siang hari silir-silir kan. Oh, ketebak ini. Silir-silir. Akhirnya yang kecapean, yang benginya bergadang, ngantuk. Terus tidur. Astagfirullah. Termasuk Cak Mbah juga. Termasuk, iya. Ya jujur aja tidak. Ya benar. Ngantuk dan kebetulan suatu ketika terjadi tidur semuanya santrinya itu. Masya Allah. 6-6-nya itu tidur semua. Iya. Terus Abah gimana? Itu ya bala terus. Terus ngajar terus, mucal terus. Dan enggak dibangunin. Enggak. Abah itu kalau sudah mbala atau ngajar itu lihat kitab. Jarang sekali lihat santrinya. Karena beliaunya saya akui telaten, konsekuen dan fokus dengan keilmuan yang beliau sampaikan. Beliau sampaikan itu tadi, dia fokus dengan kitab. Enggak jarang sekali lihat santrinya. Itu ketiduran sampai berulang kali, katakanlah kalau saya menangi itu menangi ketidurannya. 2 lah. 2 atau 3 kali. Ingat. Ya yang diingat karena yang sisanya suatu ketika tidur semua. Masya Allah. Terbangun semua. Ada teman satu terbangun. Ayo tadi kabeh. Abah wis kan lho. Iya kan. Akhirnya itu bangun Abah sudah kondur. Sudah. Ya Allah, sudah beranjak dari tempat beliau. Biasanya ini santri itu tidur selama ngaji, bangun ketika dengar wallahu a'lam. Lah ini ketika Abah sudah wallahu a'lam dan sudah kondur belum bangun. Wah, ini kipasnya terlalu sejuk ya, Mbak. Ya, bisa bilang gitulah. Tapi yang saya dengar juga dari termasuk alumni yang sepuh, memang beliau orangnya sangat sabar, sangat sayang kepada santrinya. Mungkin salah satu bentuknya beliau betul memahami bahwa santri saya ini ada yang baru pulang sekolah, ada yang baru selesai bekerja dan sebagainya. Mungkin itu letak fahamnya beliau. Itu keistimewaan beliau. Di antaranya beliau juga istiqomah. Kalau waktunya ngaji, berapapun santri, satu dia bala. Satu dia bala. Masya Allah. 2 dia bala, berapapun.
umpama jam 9 sudah on time abaya itu. On time beliau. On time. Malah santrinya yang Santrinya yang enggak on time. Kenapa saya bilang bala, saya lebih cocok ke bala. Bahasanya itu bukan mengajar atau ngucal, karena bala itu dari bahasa dasarnya kosakata bala. Tapi kalau kita ibaratkan seorang pengembala, bisa dikatakan abaya itu seorang pengembala. Pengembala itu kan telaten, terus seperti Kanjeng Nabi Muhammad kan sebelum menjadi nabi kan ngeramut, pengembala domba. Gitu. Saya akui, Masya Allah. Siap. Selain itu ada lagi cerita enggak dengan beliau yang Cak Thohirin sendiri pernah alami? Beliau ya itu cerita saya awal. Tapi setelah itu saya masuk di pondok, saya daftar di pondok Al-Muayyad. Akhirnya otomatis kan mukim. Akhirnya mukim di situ. Dan abaya itu sholat malamnya nggak pernah absen, nggak pernah tertinggal. Istiqomah terus. Istiqomah. Yang saya tahu setelah beliau sholat malam di dalam, beliau keluar di aula pondok. Beliau sholat di situ juga. Beliau sholat di situ juga. Iya, di 2 tempat setelah di dalam, beliau pindah ke pondok. Santrinya ikut sendiri. Karena abaya itu lebih cenderung memberi tauladan, memberi contoh dengan perilaku, bukan dengan bukan dengan perkataan. Bukan menyuruh, tapi beliau mencontohkan. Memberi contoh. Ya itu istiqomah beliau saya kagumi. Terus yang kedua telaten, sabar. Sampai itu kalau tanya kepada santrinya, "Kamu wis mangan?" Kalau sampai segitunya. Wis mangan ah. Makan itu ditanya kiainya langsung. Iya. Bapak kalau diam, beliau ke dalam ambil makan, pangan. Beliau yang mendet kemaem untuk santrinya. Masya Allah. Perjuangan beliau berkorbannya bukan hanya ilmu tapi harta benda. Iya. Segitunya. Enggak apa itu, enggak hitungan bahasanya. Betul niat perjuangan untuk mendirikan pondok, untuk mengamalkan ilmu beliau, untuk mensiarkan agama Islam. Cak Mbah sendiri berarti menangin Abah Yai Gesang ini berapa lama, Cak Mbah? Berapa tahun? Sekitar 4 tahunan. 4 tahun. Itu dari 5 orang awalnya, 6 atau 5 atau 6 lah. Iya. Sampai tahun keempat itu berapa santrinya? Sampai beliau sedo. Itu perkembangan santri. Tahun pertama saya masuk itu ada 4 ya. 4. Tambahan tahun kedua ada 3, 7. Tambah 3 lagi. 7 ya. Tahun ketiganya itu seingat saya 4 atau 5 tambahan. Nambah lagi. Berarti nambah terus ya. Alhamdulillah nambah terus. Alhamdulillah. Sampai beliau gerah. Itu sekitar laki-lakinya itu 14 beliau sudah gerah. Di tahun keempatnya Cak Mbah di pondok itu 14 sudah. 14. Istrinya perempuannya sekitar 7 lah. Terus saat itu ketika Abah Yai gerah, itu siapa yang istilahnya itu yang mengambil alih, bukan mengambil alih sih, yang membadali beliau dalam kepengasuhan pondok, dalam mendidik santrinya, mengasuh santrinya. Sinten waktu itu? Pada waktu itu alhamdulillah ya, puji syukur kepada Allah, Abah Yai itu sendiri sudah mempersiapkan terhadap putra-putra beliau, putri-putri beliau, generasi penerus, termasuk ya putra beliau kan Gus Latif lagi. Tapi di balik itu yang perempuan atau istri seperti Ningda, Ning If, Ning Hit, semua itu alumni pondok semuanya. Abah itu sudah mempersiapkan
generasi. Pada waktu itu ning langsung. Gus ini sudah langsung tampil okay. Gus Dulo, Okay. Gus Jen itu sudah gerah itu langsung sudah siap tampil. Nggih, karena sama apa sudah disiapkan juga. Generasi lah bahasanya itu. Generasi betul. Pada waktu itu lebih baik yang khotbah dibadalkan untuk mempersiapkan generasi. Oh betul, saat masih sehat. Itu Terus khutbah sudah dibadalkan untuk regenerasi ya istilahnya Bang. Saya akui memang punya strategi untuk meregenerasi generasi termasuk ning Gus dan santri-santrinya itu. Betul. Jadi ketika itu sudah siap untuk meneruskan estafetnya. Nggih. Kalau Cak Tohir sendiri sama Gus sama Ning ada cerita ini enggak pada waktu itu waktu di pondok? Ada cerita yang menarik enggak waktu itu? Salah satu Gus atau Ning? Sejujurnya banyak sih cerita. Kalau banyak jangan semua nanti nanti kita selesai 3 jam ini podcast. Yang paling menarik apa? Yang paling menarik itu secara nggak langsung saya itu sudah ya seperti tadi Gus Dulo atau Gus yang lain juga menyiapkan santrinya termasuk saya itu secara nggak langsung disuruh untuk kantor khotib nang kono padahal beliau pernah Pak Camba juga pernah waktu itu. Iya disuruh khotib langsung. Nggih. Wis ganten ono aku nang kono. Wis adik saya wis iso ngono. Padahal waktu itu Cak Mbah sendiri posisinya ya memang siap atau dibilang siap ya harus siap. Kita kan ada di situ kan ada khitobah tiap habis subuh. Satu subuh nggih betul. Disuruh khotib. Saya dalam hati saya kapan lagi ini kesempatan buat saya. Betul. Saya berangkat. Nah khotib itu secara nggak langsung saya demam panggung. Karena pertama kali. Iya, itu suatu pengalaman yang sangat berharga buat saya. Demam panggung sampai setelah khotib itu adem panas dan itu sampai gerah saya. Jenengan sampai gerah. Iya, khotib. Setelah khutbah selesai jenengan gerah. Gara-gara demam panggung. Iya, memang memang apa ya? Itu pengalaman pertama. Jam terbang harus kita apa? Tapi sekarang gimana, Jam? Sekarang terbiasa. Sudah terbiasa. Alhamdulillah. Ini memang Cak Mbah ini salah satu alumni yang peran kemasyarakatannya sudah bisa dicontoh oleh yang lain gitu. Oke. Ada lagi buat Cak Mbah? Satu lagi deh cerita yang menarik, seru. Ini mungkin boten semua santri ya, mungkin bisa dijadikan masih perdebatan, tapi saya punya prinsip. Kadang kan Agus atau Ning itu kan memang ada perbedaan. Ya pasti. Perbedaan punya itu pandangan manusia kan. Sudut pandangnya dari mana kan memang kalau berbeda sudut pandang berarti berbeda dalam menyikapi suatu permasalahan. Betul. Suatu ketika memang ada di pondok itu ada permasalahan kan, pada waktu itu saya sebagai ketua pondok. Akhirnya yang Gus 1 begini, Gus kedua begini. Saya ditimbali dengan permasalahan di pondok itu. Akhirnya prinsip saya samina wa atona gitu aja. Samina wa atona karena waktu itu permasalahan sepeda pancal waktu itu kan. Ada kemalingan. Kemalingan sepeda pancal di pondok. Kemalingan lah, yang kemalingan itu bukan orang santri bukan mukim, tapi dia ikut ngaji di pondok pada malam hari dinia malam ikut malam hari. Suatu ketika dia tidur di pondok bawa sepeda pancal hilang. Sepedanya hilang. Kan masalah kan. Terus akhirnya
Ya, yang make itu kan anak 4. Yang pakai sepedanya si anak ini tadi. Ya, 4 itu yang sepedanya 2. Sepeda saya 1, sepeda anak 1. Yang sepeda saya aman, sepeda dia hilang di pondok, sepeda saya juga keluar. Oh iya. Tapi yang hilang yang satunya, bukan punya Cak Tohirin. Iya. Pada waktu yang keluar saya almarhum Burhan, nggih, Cak Burhan. Terus Lukman sama satunya Ridwan. Nggih. Dipakai orang 4 kembali ke pondok, hilang yang sepeda teman yang ngaji ke dinia tadi. Nggih. Terus akhirnya ya tadi ditimbali Gus akhirnya. Jenengan ditimbali Gus? Iya. Oh, pokoknya wis keluyuran ae bengi. Saat itu. Ya. Nggih, terus akhirnya ya Gus yang satunya belani ya biasa kan. Namanya santri masih sedikit kan. Nggih. Jangan kebijaksanaan nggih. Ya saya akhirnya dengan legowo dengan teman-teman yang membawa sepeda itu 4 anak tadi urunan akhirnya untuk ngijoli tadi. Waduh. Ya Allah, ditanggung berempat. 50.000 sepedanya. Enggak, satu anak 50.000. Jadi ya 200.000. Wah. Pada waktu itu loh uang segitu ya lumayan. Banyak. Iya. Pada waktu itu. Pada resiko, bagian dari resiko lah. Nggih. Itu posisi Cak Mbah udah jadi ketua pondok? Iya, sudah jadi ketua. Berapa lama Cak Mbah jadi ketua pondok? Ada 5 tahun lebih ya paling? Iya, 4 tahun setengah lah. 4,5 tahun. Iya. Habis itu Boyong menikah. Ini jadi Cak Mbah ini salah satu hasil dari slogannya Al-Muayyad itu calon mantu saya. jadi gini Cak Mbah, sekarang itu ngetrennya di Al-Muayyad itu Al-Muayyad calon mantu saya Cak Mbah. Iya. Tapi memang kan ya Mbah ya. Memang seharusnya ya seharusnya seperti itu. Saya sendiri kalau nggak nikah ya nggak boyong. Tahun berapa Cak Mbah? Waktu itu 2010. Saya Cak Mbah boyong 2010. Terus akhirnya setelah nikah tinggal di rumah di daerah Gedangan sana. Ya. Oh, okay. Karena apa? Sejujurnya saya diminta Umi Ibu Nyai untuk wis kene lomba selapuse boyong tak kena kamar khusus. Oh, tene comi. Meskipun menikah tapi tetap di pondok. Disuruh untuk tinggal di pondok. Itu berat itu agak. Iya, berat. Iya. Terus akhirnya ya saya tetap tolak dengan santun. Dengan tawadhu. Iya, dengan tawadhu. Ngapunten mi tiyang sepah nggih. Nggih pun sepuh nggih kula niki anak terakhir. Oh, nggih. Tentu yang lain sudah. Iya, sudah keluarga semua diharapkan setelah menikah sih mi barengi yang sepah. Ngapunten Kang Kowada saderengipun. Nggih. Ngapunten kula ngoten. Dadi nggih boyongnya gara-gara menikah. Nah, ini menarik. Ini pasti dialamin semua alumni pesantren ya Mbak. Iya. Begitu seorang santri itu pamit boyong dan dia hidup di rumah, hidup di masyarakat, pasti ada 1-2 cerita yang sangat berkesan untuknya Mbak. Pasti ada satu peristiwa atau sekarang saya sudah di masyarakat ini, saya harus bagaimana, saya melakukan apa, masyarakat bagaimana. Pada waktu itu Cak Mbah sendiri setelah boyong terus di masyarakat gimana ya Mbak? Pada waktu itu saya setelah boyong, bingung saya. Setelah boyong itu di rumah bingung. Bingungnya? Bingung di rumah sudah punya istri. Iya. Belum bekerja. Oke, terus. Ya, sebelumnya juga nggak punya celengan untuk
untuk apa, untuk usaha atau apa modal. ya. Ya bukan karyawan pabrik tetap atau gimana lah. Iya. Jadi masih bingung pada waktu itu karena saya nikah pun karena apa ya, takdir. Takdir di satu sisi karena takdir, tapi di sisi lain ada sebabnya, yaitu tadi karena wis dijodohno ambek Gus sampai iya nggih. Saya mungkin ini jodoh saya. Betul. Dan memang jodoh ya. Sudah anak berapa sekarang ya? 3. Wah, itu udah jodoh banget ya, anak 3. Bingung terus kembali aku. Bingung akhirnya usaha apapun saya coba. Jualan. Pertama itu morosepo, bahasa morosepo iku napa? Orang mertua punya keahlian buat tempe, saya buat tempe. Iki lho le. Melok gawe tempe. Nggih. Iku wong tangga ngarep iku dodolan gawe tempe didol dhewe dadi jeragan, saiki enak uripe. Nah, nggih. Betul. Saya sebagai manusia biasa. Nggih. Wah, jeragan tempe. Siap. Buat tempe. Ya diajari. Nggih. Orang moro sepuh. Nggih. Mertua saya kan dulunya juga ahli buat tempe. Diajari, setelah saya buat 3 kilo, 5 kilo, terakhir itu 10 kilo. Ya lancar, alhamdulillah lancar. Meskipun dengan tetap ada kendala-kendala, tapi lancar lah pada waktu itu. Lancar. Alhamdulillah dikasih momongan saat itu. Ya. Momongan 1 tahun. 1 tahun sudah hadir seorang putra. Akhirnya dengan istri saya mengandung dan hadirnya seorang putra, kerepotan kan? Pasti ada tambahan lagi. Ada pekerjaan ngomong anak kecil. Ngomong anak sama usaha tempenya tadi. Akhirnya tempe dengan waktu ya agak lama itu berkembangnya nggak sesuai ekspektasi, bahasanya nggak sesuai harapan. Jerakan gak tadi jerakan 10 kilo aja. Ayo banting setir. Jadi pindah. Wis ojo iku le. Pengen tempe gak iku, soalnya gak jodoh. Oli ijo ae lho. Nggih, bulan dari pasar. Berangkat jam 1 malam, sebelum subuh pulang dijual keliling. Terus yang ini jodoh nggak? Bentar. Belum. Ya, oke. Juragan. Ya, ganti profesi jadi jualan. Ya saya lakukan. Manusia kan berusaha. Ya betul. Untuk hasil kan Tuhan yang menentukan, Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Saya lakukan dan alhamdulillah ya berjalan. Berapa lama itu? 4 tahunan. 4 tahun. Ya 4 tahun atau 3,5 lah. Berjalan yang disampaikan oleh mertua saya dicontohkan lagi seperti tetangganya. Awalnya iki lho lijo lho. Biyen goreng kek, maru saiki nggo pick-up. Alhamdulillah. Ekspektasi harapan. Setelah 4 tahun berjalan kok gak gawe apa jenenge pick-up mana pancet rengkek ae. Banting setir. Bahkan banting setirnya bukan karena harapan tadi, hadirlah seorang anak lagi yang kedua. Karena apa? Saya apa itu? Pindah karena kan kulaannya itu kan jam malam, jam 1 ya. Jam 1 berangkat, pulang sebelum sholat subuh. Jadi saya dasar seret ya. Sebelum subuh, nanti subuh itu banyak ibu-ibu yang saling belanja untuk kebutuhan dimasak pada pagi hari. Setelah agak reda, waktu subuh masih ada istri saya yang gantian. Tapi setelah punya anak yang kedua, nggak bisa gantian. 1 hari 2 hari. Wah, harus mikir nih. Saya pertimbangkan lagi, mau saya ngopoti nyambut gawe, sholat subuh, belakangan. Iya belakangan, koter lah bahasa.
gak ilok awake ngaji biyen. Betul. Akhirnya ganti profesi lagi. Betul. Jangan ninggalkan sholat untuk pekerjaan. Untuk pekerjaan. Nek terus ini dawuh Gusti Allah. Orang sekarang itu gopo ambek sing wis pasti. Tapi gak gopo ambek sing gurung pasti. Napa niku Gus kalau ngoten ya? Nggih. Rezeki wis dipasti, ana pasti ana takaran di dhewe, tapi wong gopo gara-gara rezeki donya, gara-gara dhuwit. Betul. Kono berkaya apa ae ya, nek takaran sakmono terus Gusti Allah. Nggih. Tapi gak gopo ambek sing belum pasti napa akhirat. Kita nanti kan belum pasti iki khusus khotimah apa suul khotimah. Ya betul. Apa neraka. Kalau rezeki sudah pasti. Sudah pasti. Kalau rezeki sejak ini sudah dipastikan untuk kita. Berapapun zaman usaha. Jadi kayak apa? Matonya Gusdullah, saiki banyak orang gopoh dengan sesuatu yang udah pasti. Sudah pasti. Sementara nggak gopoh sama sekali untuk sesuatu yang belum pasti, yaitu akhirat. Ya. Ini dicatat pemirsa. Garis bawah ini. Yang pasti itu maksudnya ya gelem kulik lah maksud saya itu. Kalau cuma ini enggak ada jangan salah tafsir. Betul. Wis pasti meneng. Cambah sendiri berusaha mulai dari tempe sampai melijo itu kan usaha semua Cambah. Nggih. Terus akhirnya Mbah habis melijo ganti lagi. Buka jahitan dan disambi dengan jadi guru SD. Oke. Buka jahitan sama mucal di SD. Ya. Sampai sekarang ya, Pak? Sekarang jahitannya tetap berlanjut. Nggih. Guru SD-nya yang resign. Iya, karena terbentur linier. Ijazah saya enggak linier. Biasanya itu. SPDI tapi PBA. Pendidikan bahasa Arab. Yang linier kan PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, saya sudah mengajukan 3 kali itu. Ternyata tidak bisa karena belum linier. Ya saya legowo. Saya terima karena memang itu sudah memang kebijakan. Betul. Ya. Kalau sekarang saat ini ya, Mbah. Selain ada usaha menjahit, ada kesibukan lain tidak? Kesibukan selain itu banyak. Satu ya, Pak? Satu kalau dalam di bidang usaha apa organisasi? Usaha sama organisasi. Oh ya, usaha itu saya belajar jadi petani tambak. Nambak saya juga. Makanya agak hitam kan. Mengekspansi bisnis. Kalau di organisasi melebarkan sayap. Juragan. Kalau di organisasi ya, Mbah? Di organisasi itu alhamdulillah diamanai ketua Ansor. Sekarang diamanai menjadi ketua Ansor Ranting, Gemurung, Kendangan Sidoarjo, dan sudah berjalan 2 periode. Periode kedua sekarang. Wah, berarti termasuk sukses ya, Mbah? Di periode pertama. Alhamdulillah. Wah, ini bisa patut dicontoh. Iya. Tapi nggak mungkin tiba-tiba jadi ketua kan? Nggak mungkin. Pasti ada proses sama perjuangan yang dilakukan saat itu. Memang betul. Sebelum jadi ketua Ansor, saya juga anggota Remas dan itu sebagai penggerak pemuda, remaja masjid, penggerak pemuda. Akhirnya Ansor, saya masuk di Ansor langsung ditapuk menjadi pimpinan ranting. Karena mungkin teman-teman melihat Cak Mbah ada background dari pesantren, dan sosialis, kata gampangan tangan gitulah. Betul. Kalau boleh nambahin Cak Mbah, kalau kata Gusdullah itu gini, santri itu memang tidak kemana-mana di pondok terus, tapi santri itu bisa di mana-mana. Terus nih Cak Mbah. Jadi kan sudah mengalami ya seperti itu Cak Mbah. Iya, saya sudah alami dan saya sudah meyakini bisnis bisa. Ansor oke. Di dunia oke. Dan satu lagi. Apa? Mudin kematian. Wah, masya Allah.
Multi talent Cak Bandi. Mudin Pak, kematian. sekarang ini Cak Tahir juga di Mudin juga. Iya, Wah. tapi khusus kematian. Khusus kematian, tapi itu yang penting ya, Mbah. Soalnya suatu ketika di pemerintahan desa itu yang menghandle Mudin itu sudah pensiun. Nggih. Dan saya ditunjuk. Tapi khusus kematian. Bukan Ya, ngantor, nggih. tapi khusus kematian. Saya kembalikan, tetap saya pertimbangkan dalam saya angan-angan kesempatan buat saya. Karena apa? Untuk bisa mengamalkan ilmu. Saya nggak bertanya berapa gajinya, saya nggak bertanya seperti itu. Tapi untuk mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Yang sudah didapat dan dipelajari dari pondok. Wow. Ini yang memang oleh seorang santri itu harus disiapkan sejak dini, itu kesiapan untuk nanti terjun ke masyarakat. Iya. Tidak mudah kan, Cak Mbah? Tidak mudah memang. Memang kan Memang, ya. iya. Untuk melebur ke masyarakat, untuk mengamalkan ilmu di masyarakat. Di situ banyak tantangan. Banyak yang nggak semulus yang apa kita harapkan. Nggak semulus ekspektasi. Ekspektasi yang kita harapkan. Apa tantangan terbesar Cak Mbah pernah alami? Ya ada yang bilang gak cocok, ada yang gak pantes, ada yang bilang kurang wayahe. Tapi mereka hanya suara-suara sumbang yang nggak berani berhadapan langsung dengan saya. Yang kalau didengarkan hanya akan mengganggu. Iya, mengganggu. Pasti akan ada sosok gitu. Iya, apapun perjuangan memang ada seperti itu. Suara-suara sumbang. Tapi kalau ketemu saya, mereka ya nggak berani ngomong. Kan lucu Kritik ya. belakang. Tapi itu suatu pendewasaan, pembelajaran buat saya. Sampai seberapa saya menyikapi mereka. Dan akhirnya sekarang saya nggak hiraukan dengan suara bisa anteng. iya. Mungkin dulu ya sudah masih terpengaruh, masih ini kalau sekarang berjalannya waktu sudah anteng ya. Buat bahasa sekarang itu woles lah. Woles ya, betul. Sekarang woles. Kalau saya boleh bertanya nih Cak Mbah, seberapa besar peran pesantren, seberapa besar peran Al-Mu'ayyad untuk hidup Cak Mbah? Jujur saya akui peran pesantren, lembaga pendidikan pesantren dimanapun, pesantren dimanapun, terutama Al-Mu'ayyad, itu bagi saya sebuah oasis kehidupan. Jadi sebelumnya saya belum mengenal pesantren, itu masih gamang. Tapi saya berniat mondok di pesantren. Setelah saya di pondok, masukan atau pembelajaran dan labet asar yang saya dapatkan, atau bahasanya pengalaman di pesantren dengan ilmu keilmuan itu sangat mendukung, sangat bermanfaat di masyarakat. Lebih-lebih pondok pesantren Al-Mu'ayyad ini kan sebuah lembaga pendidikan. Iya, betul. Ini bukan promosi, tapi saya sampaikan apa adanya. Dan kalau kita terjun di pendidikan, saya juga seorang mantan guru SD kan ya. Saya juga tahu apa itu pendidikan, apa itu pengajaran, apa itu bimbingan. Pesantren adalah yang cocok dengan kurikulum, dengan keadaan kita saat ini. Pesantren ya. Iya. Lebih-lebih Al-Mu'ayyad ini kan pesantren yang mengikuti perkembangan zaman. Iya, betul. Ada sebuah kata pepatah mengatakan, jangan mendidik anak didik atau santri seperti yang kita alami dulu.
Tapi berinovasilah Sesuai perkembangan zaman. Nah, Betul, ini kan betul, ada podcast betul, ini kan mengikuti perkembangan zaman. Betul, Nah, betul, betul. kalau kita stagnat dengan pendidikan yang kita terima dulu, berarti kita betul nggak- al-akhdhu bil jadidil iya. aslah. Betul. Karena zamannya sekarang kan sudah berbeda, berinovasi bagaimana menghadapi perubahan zaman. Betul. Memang nggak bisa Memang nggak bisa dipukul rata disamakan kalau antara periode dulu sama sekarang itu pasti punya model dan gaya yang berbeda aja. Iya. Kalau disamakan semua udah pasti nggak cocok. Iya, nggak cocok. Betul. Kita malah tertinggal dengan Nggih. perubahan dengan negara yang lebih maju. Betul sekali. Yang penting pada saat pengajaran pendidikan itu kita nggak salah jalur, sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan keimanan, Nggih. sesuai dengan pendidikan karakter. Ya. bisa. Menarik. Berarti kalau boleh saya bilang, Cak Mbah ini ya bisnisnya punya, ketua Ansor, Iya. Pak Mudin juga, Iya. Pak Guru SD juga, Iya. Pak Guru di Diniyah juga. Iya. Apalagi yang belum saya sebutkan ini kira-kira. Ketua Jam'iyah Dibaiyah Remaja Islam. Ketua Jam'iyah Dibaiyah Remaja. Iya. Kok remajanya Oke, apapun itu yang jelas Cak Mbah ini sekarang memimpin Jam'iyah Dibaiyah Remaja. Iya. Ada lagi nggak ini? Ketua Takmir Musola. Ketua Takmir juga. Iya. Masih ada lagi nggak ini Cak Mbah? Jangan banyak-banyak lah Cak Mbah, masa semua diambil terus. Ya itu saja lah. Oke. Nah. 7 teman-teman. Ini proyeksi kata-kata dari santri itu memang tidak kemana-mana di pondok, tapi bisa di mana-mana. Nggih, Cak Mbah, nggih. Betul. Cak Mbah, terakhir sebelum kita tutup podcast kita, nasihat, pesan dari Cak Mbah untuk santri yang sedang belajar di pondok sekarang. Untuk santri dimanapun berada, terutama yang mondok dan yang khususnya di Al-Mu'ayyad, ya, cuma berpesan, bermimpilah setinggi langit. Bermimpilah, punya harapan setinggi langit. Karena kalau kita nggak bermimpi, nggak punya harapan, berarti kita nggak punya tujuan. Betul. Kalau ada orang berkata, wanane, ya kita apa adanya aja. Kalau kita sudah bermimpi, punya harapan yang tinggi, otomatis akan terbiasa dengan harapan itu, dengan impian itu, dan setelah terbiasa dengan terekam oleh otak kita, di hati kita, cara nggak langsung kita akan berkomitmen menuju impian itu, terus melaksanakan itu, mengejar cita-cita itu, apa yang jadi tujuan itu, dan ya apa carane mengejar itu. Dengan terbiasa ngejar itu, kembali lagi kalau kita disuruh berdoa, betul. astajib laku, dengan impian itu pun kita sejatinya sudah berdoa. Betul. Ya. Dan karena setiap hari kita bermimpi, setiap hari berdoa, otomatis kan pasti dikabulkan. Kalaupun meleset, bukan meleset, pasti dikabulkan. Kalaupun bukan pada dianya, pasti anak turunnya atau cucunya, generasi berikutnya. Memang kadang-kadang bermimpi setinggi langit itu bahasa kendakian kan gitu. Betul. Bagi orang yang tidak punya mimpi, tidak punya tujuan hidup, komitmen, padahal founder kita seperti Bung Karno, Hasyim Asy'ari, itu orang-orang yang punya mimpi besar. Betul. Bayangkan pada waktu itu Hasyim Asy'ari
perjuangan. Seandainya tidak punya mimpi yang untuk besar, memerdekakan negara, ya nggak akan merdeka. nggak akan ada Dengan jihad bambu resolusi runcing, jihad. Betul. melawan tank, melawan Nggak pesawat masuk tempur, akal. nggak masuk Secara akal. logika sudah nggak masuk Masuk akal. Kan karena impian untuk memerdekakan Dan dikabulkan dan oleh dikabulkan Allah. oleh Allah. Satu lagi Bung Karno berkata, beri aku 10 pemuda, akan ku guncangkan dunia. Ya, Masya Allah. Itu Bung Karno. Yang kita. dicontoh oleh Iya. Cambah sekarang. Dan nggak apa-apa, jangan semuanya santai-santai bermimpi untuk mengharapkan impian yang lebih besar yang lagi. besar. Ini momen kesempatan karena kita bonus demografi. Betul. demografi. Bonus demografi. Bonus demografi. Jangan sampai bonus ini menjadi petaka demografi. Betul Iya. sekali. Karena kalau nggak dimanfaatkan betul-betul, kalau sudah berbalik keadaan, sudah berbeda Sudah. lagi. Karena dengan impian yang baik, otomatis kan bonus ini betul-betul menjadi bonus demografi. Istilahnya kalau dalam ngaji kita disyukuri dengan baik. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum akan. Betul. Ya, bonus demografi. Ya, itu pesan untuk para santri, para pemuda yang sedang belajar thalabul ilmu. Nggih. Yang terakhir mungkin pengalaman saya terutama mondok dan belajar dimanapun, Nggih. baik itu di guru TK, guru MI, guru sanawiyah, guru aliyah, guru pondok, mereka adalah pembimbing. Melalui media ini saya ucapkan terima kasih banyak atas bimbingan jenengan karena tanpa guru, tanpa Gus dan Ning, tanpa mereka semua saya bukanlah apa-apa. Ada sebuah qasidah ya. Nggih. Man ana laulakum. Betul sekali. Siapalah kami tanpa jenengan semua. Kaifa ma hubbukum, kaifa ma ahwakum. Bagaimana saya tidak mencintai beliau-beliau, bagaimana saya tidak ingin selalu dekat dengan beliau. Itu memang para guru-guru kita, para masyayikh kita, mereka adalah lampu lentera bagi kehidupan kita. Betul sekali. Jadi, walaupun kita ingin membalas, tidak akan bisa. Tidak akan pernah bisa membalas mereka, beliau-beliau itu. Tapi mereka tidak mengharap balasan, mereka hanya minta ikhlas dan teruskanlah perjuangan kami. Masya Allah, luar biasa. Insyaallah Hirin. Dari tadi saya memanggil beliau Cambah memang karena memang beliau akrab dengan kita. Cambah karena memang sesepuh pondok. Inspiratif, menarik, sangat enak untuk kita dengarkan. Tapi sayang kita nggak bisa berlama-lama teman-teman. Pemirsa semua subscriber Ponpes Al Muayyad, insya Allah akan kita sambung dengan episode podcast selanjutnya. Bisa dengan Cak Thohirin, bisa dengan narasumber yang lain yang akan lebih menarik lagi. Untuk kesempatan kali ini terima kasih sekali kepada Cak Thohirin sudah menyempatkan waktu, sudah menyempatkan tenaga untuk bisa hadir ke media kami. Juga terima kasih kepada semua pemirsa subscriber Ponpes Al Muayyad sudah menyaksikan. Dukung terus channel kami dengan subscribe, like, dan view. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.